Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Naila Fatma Irunisa dengan NIM C2401241095. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali menjelaskan kepada kalian terkait biologi perikanan di video aku, yaitu video micro teaching aku yang udah sampai di video ketiga. Video ketiga di minggu keempat praktikum biologi perikanan. Jadi pada praktikum pada hari ini tanggal 14 September 2025 aku mendapatkan ilmu baru tentang reproduksi ikan yang kedua, yaitu fekunditas dan juga diameter telur. Nah teman-teman, sebelum aku mau membahas tentang tujuan yang aku lakukan pada praktikum pada hari ini, terus aku ngapain aja sih di lab selama praktikum tadi, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari fekunditas itu, apa sih pengertian dari diameter telur itu. Nah, jadi yang pertama yang akan aku bahas adalah fekunditas. Jadi fekunditas itu adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina tentunya ya, karena yang mempunyai telur adalah betina, yang siap dikeluarkan pada waktu pemijahan teman-teman. Nah, untuk fekunditas sendiri itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor panjang dan bobot, kemudian juga ada faktor usia pada ikan tersebut, kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berupa ya lingkungan yang menjadi habitat yang ditinggali oleh ikan tersebut, misalnya kayak suhu air perairannya dan kadar oksigen yang ada di dalam perairan yang menjadi habitat pada ikan tersebut, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk metode menentukan fekunditas, mencari nilai fekunditas pada ikan tersebut, itu kita bisa menggunakan metode-metode, teman-teman, yang sebenarnya metode ini udah aku jelasin di video micro teaching aku yang sebelumnya, tapi aku jelasin lagi di sini. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode gravimetri, yang kedua ada metode volumetrik, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, metode gravimetri itu apa sih? Metode gravimetri itu adalah metode yang kita gunakan untuk menentukan satu fekunditas melalui pengukuran bobot gitu. Jadi kita mengukur bobot dari suatu ikan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode volumetrik, dengan mengukur volume menggunakan volume di gelas ukur gitu, teman-teman. Nanti dimana kita bagi gona tersebut menjadi 3 bagian kan, nanti gona tersebut akan kita masukkan ke dalam gelas ukur bersama aquades yang udah diukur 5 mili, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gabungan. Metode gabungan itu dilakukan dengan cara menggabungkan metode dari gravimetri dan juga metode volumetri, seperti itu, teman-teman. Kemudian selain itu ada juga jenis-jenis fekunditas nih, teman-teman. Nah, fekunditas itu terbagi menjadi 2, ada fekunditas mutlak sama fekunditas relatif. Fekunditas mutlak itu berarti jumlah total telur yang dihasilkan oleh suatu individu. Jadi benar-benar jumlah total telurnya dari si individu betina ini. Kalau misalnya yang fekunditas relatif tadi itu dia diukur dari persatuan bobot atau panjang. Jadi telur yang dihasilkan tapi berdasarkan satuan pengukuran panjang atau bobot gitu. Beda sama yang mutlak. Kalau mutlak dia benar-benar secara keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu diameter telur. Nah, diameter telur itu apa sih? Diameter telur itu adalah garis tengah dari suatu pengukuran panjang pada telur ikan dengan mikrometer yang berskala dan sudah ditera. Nah, pada praktikum pada pagi hari ini tuh aku menggunakan alat itu mikroskop yang di dalamnya sudah terdapat penggaris dengan satuan mikrometer dan sudah ditera juga, karena nilai dari tera ini tuh yang menjadi faktor menjadi faktor pengali yang sudah kita dapatkan pada penggaris yang ada di Microsoft tadi dengan bantuan asisten gitu, teman-teman. Jadi tadi tuh kita tugasnya membagi menjadi 3 bagian gonad, seperti sama halnya dengan kita pada saat menghitung telur. Pada saat mengukur diameter juga kita kembali memburai telur-telur itu. Jadi kita bagi 3 bagian. Yang pertama ada anterior, middle, sama posterior. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita bagi menjadi 3 subdivisi juga.
dan kita burai telur-telurnya sehingga kemudian kita pipetkan telur itu kepada preparat yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat sendiri. Kemudian kita mikroskop dan kita ukur sebanyak hingga 75 kali pengulangan teman-teman, dan didapatkan hasil. Karena aku sendiri itu bagian posterior, pada bagian posterior itu berkisar dari 0,1 hingga dari sekitar 0,3 mm seperti itu. Jadi mungkin pada praktikum hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video micro teaching selanjutnya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah, selamat berakhir pekan.